ibadah Minggu tanggal 15 Agustus 2021 kita menunggu pengumuman dari pemerintah. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Mari kita memberikan tanggung jawab iman dengan mengirim persembahan ke renggun gereja. Demikian warta gereja. Minggu ini kita diajak mendengar panggilan Tuhan untuk hidup sebagai anggota tubuh Kristus yang bertanggung jawab memelihara keutuhan jemaat. Sebagai wujud gereja kelihatan dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Kasih Tuhan yang memanggil kita membangun tubuh Kristus di dunia ini. Marilah kita menyembah Tuhan yang kudus dengan segala hormat. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi tambahan klasis nomor 54. Di dalam nama Allah Bapa Halik langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi berbagai karunia bagi jemaatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus serta persekutuan kami dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian tambahan klasis 25.
janji Allah yang memberi kekuatan. Sebagai ambal, saya memberitakan firman-Nya bagi kita sekalian, supaya kita dimampukan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 5 dan 7b. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan atas kekuatan firman-Nya yang telah kita terima. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 388 ayat 1. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat 47, 43 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya,
dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam segala musim hidup kami. Engkau menyeberangkan kami, menuntun kami, di lembah kekelaman pun Engkau hadir bersama kami. Ketika pintu gereja tertutup, tetapi pintu surga terbuka bagi kami, mengalirlah berkat dan kuasa-Mu bagi kami semua. Baik kami yang sedang berada di rumah, beribadah pada hari Minggu ini, dimanapun kami berada, di bukit-bukit lembah, Tuhan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir dalam hidup kami. Firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, sungguh menyukakan hati kami, menyegarkan kembali semangat kami dan jiwa kami. Kekuatan kami bertambah-tambah. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini, kami siap melakukan firman-Mu. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami datang, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia, dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matisya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan, muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaria, Yosabat, Hanam, Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari pada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah pelindungmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitakan kepada mereka. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, perlu kita ulangi apa yang disampaikan Esra hari ini dari firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 12 dikatakan, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Katakan nanti ke kiri dan kanan kita, katakan dari Nehemia 8 ayat 12, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Esra seorang yang luar biasa, ahli di dalam Taurat Tuhan. Barangkali dia sudah master teologi. Esra berarti penolong, menghiburkan kembali. Dia memakai momen ini sewaktu bangsa Israel telah kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun lamanya mereka dibelenggu, mereka dibuang ke tanah Babel. Mereka tidak merdeka. Mereka tidak puas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mereka tidak membacakan lagi kitab Taurat di sana. Spiritualitasnya sudah sangat anjlok. Lalu mereka butuh disegarkan kembali. Mereka butuh bersekutu. Mereka butuh mengasihi. Mereka butuh sebenarnya bagaimana mereka bersaksi akan kekuatan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya kitab Nehemia ini yang perlu kita renungkan. Bagaimana Nehemia juga berjuang supaya kembali spiritualitas bangsa ini kuat kembali. Membangun kembali iman yang sudah porak-poranda.
bukan pekerjaan mudah. Ada proses. Membuat kembali ibadah, bersekutu kembali, ya setelah 70 tahun dibuang, itu juga tidak gampang. Membaca firman Tuhan apalagi karena mereka selama 70 tahun sudah belajar bahasa Aram. Itu bahasa resmi di Babilonia. Bukan bahasa Israel, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yahudi. Tapi yang mereka baca, yang mereka tahu adalah bahasa Aram. Tetapi Ezra yang penolong luar biasa menerjemahkan dengan bahasa Aram, dengan bahasa Ibrani, dan yang terpenting di antara bahasa itu adalah bahasa kasih, saudara. Bahasa kekelengan, bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Selama ini bahasa kasih itu juga sudah jauh dari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa pertemuan, persekutuan mereka ini, kerinduan mereka ini, yang pertama adalah membacakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena yang terutama dan yang utama dalam hidup ini. Di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan bagimu. Tempatkanlah yang utama di tempat yang utama, maka Tuhan juga menempatkan Anda di tempat yang istimewa. Cari dahulu. Kenapa firman Tuhan pertama dicari? Karena di dalam firman Tuhan itulah kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Di dalam kalam firman Tuhan kita bertemu dengan Tuhan, saudara. Karena dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dia tetap selama-lamanya. Tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Kekayaan tidak tetap. Kehidupan sementara tidak tetap. Jabatan tidak tetap. Ya. Tetapi firman Tuhan itu tetap selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa yang pembacaan firman Tuhan itu diutamakan, persekutuan mereka diutamakan? Iman mereka dibangun, karena kalau dibangun iman mereka, maka 3 panggilan menjadi umat Tuhan. 3 panggilan gereja bersekutu, bersaksi dan melayani, itu jauh lebih gampang dilakukan. Bahkan kasih itu lahir ketika firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Firman Tuhan itu kita nyatakan. Karena iman tanpa perbuatan, maka iman itu adalah kosong. Saudara, saya bacakan dari kitab Mazmur 19. Ya. Dikatakan dari ayat 9 sampai 11. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya.
Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wah, luar biasa. Firman Tuhan itu tepat, saudara, murni. Mata kita dibuatnya bercahaya menatap masa depan, ya. Dan dia tetap selama-lamanya, ya, lebih indah daripada emas, lebih manis daripada madu, saudara. Emas dibakar pun dia tetap emas. Madu menyegarkan dan menyembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, dikuatkan juga dari Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Kalau kita tinggalkan dunia ini, tidak ada yang bisa kita bawa apa-apa, kecuali ada firman Tuhan di dalam diri kita. Ya. Ada kehidupan, ada firman yang kita percaya. Terlebih-lebih firman yang telah menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus, yang kita percaya. Dan itu yang memerdekakan kita. Itu yang membebaskan kita, saudara. Saudara, ini yang tidak didapat oleh bangsa Israel di Babel. Mereka sukacitanya jauh sekali, ya, dari Tuhan. Makanya kalau kita kaitkan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi imani firman Tuhan ini, yang membuat kita bersuka cita. Ini yang jauh dari bangsa Israel selama 70 tahun. Makanya waktu dibacakan ini, saudara, mereka menangis, mereka bersedih, mereka mengangkat tangan, dia mengatakan amin, amin, saudara. Sampai Ezra mengatakan, inilah harinya, hari yang kudus, inilah harinya Tuhan. Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Yang membuat kita tenang adalah kekuatan firman Tuhan. Adakah kita menjadi Ezra, penolong bagi saudara kita, menguatkan saudara kita yang sedang porak-poranda, yang sedang bersedih, yang sedang meratapi nasib, yang mungkin ada penyakit di dalam dirinya sekarang. Dalam situasi pandemi ini, apa yang harus kita lakukan, saudara? Karena kebaikan orang Kristen itu dilahirkan dari membaca firman Tuhan, dari bersekutu, dari iman, dan disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkannya, saudara. Nah, kebaikan orang Kristen itu tidak sekedar kebaikan yang tanpa sebab. Kita mengasihi karena kita sudah dikasihi. Kita memberi itu karena kita sudah diberi. Kita memberkati karena kita sudah diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan nanti kita terlalu banyak rapat mengenai berdiakoni, lalu biaya untuk rapat lebih tinggi daripada menyalurkan diakoni bagi orang lain. Banyak orang berdebat tentang kasih.
Kasih itu tidak perlu diperdebatkan. Sebagaimana Tuhan tidak memperdebatkan latar belakang kita. Ya. Makanya di dalam minggu ini, ya, 3 panggilan gereja. Ya. Yang pertama di situ, bagaimana kita bersatu, kuat, bergandengan tangan, menolong saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Pertua Emeritus kita tadi, bagaimana jemaat mula-mula, ya. Kalau kita lihat bahwa orang Kristen pertama disebut orang Kristen ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di Antiokhia lah pengikut Kristus pertama sekali disebut sebagai Kristen. Dan orang-orang di Yerusalem, gereja mula-mula, mereka setiap hari berkumpul, lalu memecah-mecah roti, membagi-bagi makanan, bahkan ada menjual tanahnya bagi orang yang kekurangan. Apa yang kita lakukan masa corona ini, masa pandemi ini? Mungkin masa ini masa sulit, saudara. Mari kita salurkan, ya, cinta kasih kita. Kita tolong saudara-saudara kita yang sudah sangat-sangat kekurangan. Mari kita salurkan beras, salurkan sembako, salurkan bantuan kita, salurkan kasih kita bagi mereka. Inilah saat di mana firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Gereja yang sebenarnya itu bukan gedungnya, tetapi diri kita, saudara. Mari kita lakukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan apa yang Anda temukan pada hari Minggu, tapi siapa Anda mulai hari Minggu sampai kepada hari Sabtu. Siapa kita? Apa yang kita lakukan? Saya percaya, saudara, masa pandemi ini akan segera berakhir ketika kasih kita digelorakan kembali. Semangat kita. Lalu gereja jangan menjadi suam-suam kuku. Roh kita menyala-nyala kembali. Tanggung jawab kita sampaikan, saudara. Supaya gereja juga dapat menyalurkannya bantuan-bantuan kepada saudara kita yang memerlukannya. Selamat kita pada minggu ini sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita bersekutu, bersaksi, dan saling mengasihi di antara kita. Terpuji nama Tuhan, jadilah penolong-penolong seperti yang dilakukan oleh Ezra di masa bangsa Israel sudah kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan bersama. Biarlah firman ini menjadi kekuatan baru, menjadi penolong bagi kami. Biarlah firman-Mu kami praktekkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada masa-masa pandemi ini, kami menjadi tangan-tangan Tuhan, menjadi penolong bagi sesama kami, seperti Ezra juga menjadi penolong bagi bangsa Israel. Berkati dan teguhkan kiranya kami Bapa. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami yang sangat terbukti. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan, di dalam kita memberikan ucapan syukur kita kepadanya, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Sementara kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bernyanyi dibawa oleh pemain musik dan song leader. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas semua berkat yang telah kami terima, sehingga kami boleh memberikan ucapan syukur kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan dan benteng kami, untuk terus memberkati kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus bagi situasi bangsa dan negara kami. Tuhan, bela bangsa kami, urapi kami semua, bentengi kami Tuhan. Pada saat pertolongan dunia terbatas, Tuhan, kekuatan kami yang sangat terbukti. Berkati kami Tuhan. Masa-masa pandemi ini, kami terus menjaga protokol kesehatan.
Urapi terus kehidupan kami Bapa, sehingga kami menghargai kehidupan ini, menghargai saudara kami, bela kami Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang bekerja luar biasa, berikan semangat, kekuatan, kerjasama dengan rakyat, supaya sungguh-sungguh kami boleh keluar dari situasi ini Tuhan. Kami juga berdoa, berkatilah setiap jemaat Tuhan yang ada, baik di sektor Galatia, sektor Filipi, sektor Korinti Tuhan, Efesus, bahkan sektor Philadelphia. Berkati kami Bapa. Jamah seluruh jemaat Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Bapa. Berkati Bolang Billy Tuhan dalam perawatan. Saudara-saudara kami dalam pemulihan. Tuhan berkati semua. Yang berulang tahun, Jesli Ginting, Yunus Kalos, berkati Tuhan juga Andri Yosi Pranata Ginting, Yuri Satria Surbakti, Ella Melawinsa Brunenggolan, Epan Geneli Sembiring, Epin Geneli Sembiring, juga Kenzi Yure Epano Sinuhaji. Berkati juga Naras Bapak Pani Gultom, Ganin Tarigan, Maria Berubarus, Emi Siarina Sartika Putri Barus. Berkati Tuhan. Berulang tahun, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Berkati juga yang berulang tahun dalam rumah tangga. Berkati seluruh para lansia, juga yang tidak lengkap lagi Tuhan. Berkati Bapa, Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kekuatan-Mu. Berkati juga song leader, pemain musik, juga hamba-Mu yang melayani, Bapak Esther yang mengarahkan IT kami. Kawal semua jemaat Tuhan, cukupkan keperluannya. Saudara-saudara kami juga yang ikut bersama-sama beribadah, berkati apapun pergumulan kami percaya Engkau pertolongan kami. Roh yang kami miliki jauh lebih kuat dari roh dunia. Bentengi kami Tuhan. Terpuji-puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu setiap hari. Tunaikanlah tugas panggilanmu untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Sebagai sumber kekuatanmu, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.